Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawala amal. Jamaah yang dirahmati Allah dan intinya kita mengucapkan syukur kepada Allah. Pagi hari ini kembali kita bisa hadir di majelis. Semoga menjadi amal saleh yang diterima Allah SWT. Sebelum materi, mari eh, tadabburi surat Ar-Ra'd, surat ke-13. Ayat 25, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Orang-orang yang quduna ahdallah, yang melanggar janji Allah, min ba'di mitsaqi, setelah kuatnya, wa yaqta'una ma amara Allah, dan memutuskan ma amarallahu bihi ayyusal, dan memutuskan yang Allah perintahkan untuk disambung. Wa yufsiduna fil ard, dan membuat kerusakan, merusak di muka bumi. Ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Mereka, bagi mereka laknat dan bagi mereka su'ud dar, negeri yang buruk. Di ayat ini, ayat 25, dijelaskan orang-orang yang mengingkari atau yang kudu itu memutus, ya, merusak janji Allah, yakni tidak menepati janji kepada Allah. Apa itu janji Allah itu? Ahdul Islam, janji untuk taat kepada Allah. Yakni waktu-waktu di arwah itu. Alastu birabbikum qalu. Oh, udah, itu janji. Dan yang lain-lain. Yang kedua, memutus yang Allah perintahkan untuk disambung. Salah satunya silaturahim, memutus rahim. Jadi orang yang tidak taat kepada Allah, ya, itu merusak janji, memutus rahim, dan membuat kerusakan di muka bumi, itu balasannya lahumul la'na wa lahum su'uddar. Mereka dapat laknat dan dapat tempat yang buruk. Ya, pelajaran pentingnya, 3 kualifikasi orang yang akan dapat laknat dan dapat azab di akhirat, su'uddar. Pertama, orang yang mencinderai janji kepada Allah. Yang kedua, orang yang memutus rahim, atau memutus apa saja yang wajib disambung. Ya, mungkin bisa ke tetangga, tapi secara khusus tuh rahim. Yang nomor 3, membuat kerusakan di muka bumi. Ini 3 kualifikasi ini yang nanti yang akan dapat laknat dan su'udah. Oleh karena itu, semoga kita bisa menghindari. Jangan sampai masuk dari satu aja dari bab itu.
Allahu yabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdir. Fafarihu bil hayati dunya. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Allah yang melapangkan rizki kepada yang ia kehendaki. Wa yaqdir, dan yakdir, yang menetapkan. Fafarihu bil hayati dunya. Mereka, yakni orang kafir itu, senang dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Padahal tidak ada kehidupan dunia di mata kehidupan akhirat kecuali hanya perhiasan kecil. Perhiasan itu kan tidak seisi rumah, kan? Hanya nempel di sebagian rumah. Kalau ada rumah itu luasnya 100, maka paling semeter yang jadi perhiasan. Kalau dinding itu luasnya 100, yang nempel itu jadi tidak mewakili 100 luasan, dia hanya nempel di sebagian dari tembok atau ada di pojokan lantai. Namanya perhiasan. Nah, kalau semua rumah isinya perhiasan, berarti itu bukan rumah, namanya toko perhiasan. Nah, perhiasan itu ya dikit. Jadi dunia ini kalau dibanding atau ditaruh di akhirat, itu letaknya kayak perhiasan. Nggak usah jauh-jauh ya. Kalau dunia itu kan berarti yang sekarang kita tinggali kan bumi kan, hanya bumi kan. Bumi ditaruh di galaksi. Ya kan hanya setitik, perhiasan. Yang terang gitu, yang indah gitu. Ya udah itu. Nah, pelajarannya di ayat 26, Allah tegaskan, ia yang melapangkan rizki yang dan menyempitkan, ia memutuskan rizki pada hamba. Oleh karena itu, kalau kita mau rizki yang lapang, mintanya kepada Allah, bukan ke yang lain. Sandarnya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Karena ia yang menetapkan. Yang kedua, orang-orang kafir itu senang pada kehidupan dunia. Nah, oleh karena itu, orang mukmin tidak begitu. Dia lebih senang kehidupan akhir. Dunia ini ya dijalani. Bahagia, bahagia. Tapi ia tidak menempatkan sebagai segalanya. Yang terakhir, perbandingan dunia dengan akhirat, itu dunia bagi perhiasan, bagi akhirat. Letaknya hanya kayak perhiasan. Jadi sedikit sekali. Mungkin demikian sejenak bersama Al-Quran. Surat Al-Latif ditemukan di surat Al-An'am ya 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. La tudrikul absar, yakni pandangan-pandangan tidak akan pernah mencapainya. Wa huwa yudrikul absar, dan ia mencapai pandangan-pandangan orang. Yakni pandangan-pandangan, yakni makhluk. Wa huwal latiful khabir. Ia maha lembut, maha mengetahui. Juga disebutkan surat Yusuf ayat 100 tentang doa Nabi Yusuf, inna rabbi latiful lima yasha innahu al-alim. Sehingga Rabbku, kata Nabi Yusuf, sesuai dengan Allah firmankan, latiful lima yasha, maha lembut pada yang ia kehendaki. Innahu
huwal alimul hakim. Kemudian juga di surat Asy-Syura ayat 19. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyul aziz. Allah lembut pada hamba-hambanya. Yarzuqu man yasha', ia kasih rezeki padanya kehendaki. Wa huwal qawiyul aziz, ia maha kuat, ia maha agung. Nah, Imam Syaukani menyebutkan Latif di surat Yusuf, maknahu innallaha latifun la takhfa alaihi khaf. Allah maha lembut, tidak ada satupun yang tidak tampak. Bal yasilu ilmuhu ila kulli khaf. Ilmunya sampai kepada setiap yang lembut, yang tidak tampak. Kalau Al-Khattabi mengatakan Al-Latif makna al-barru bi ibadi. Al-birru bi ibadi. Baik dengan hambanya. Alladhi yaltifu bihim min hadhu la ya'lamu. Yang lembut pada mereka dari sisi yang mereka tidak tahu. Wasabibu lahum min masalihim min hadhu la yahtasibun. Yang memberikan sebab kebajikan hidup mereka yang mereka tidak tahu. Itu Latif lembutnya berbuat lembut pada hamba-hambanya. Nah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di akhirnya menggabungkan makna yang disampaikan oleh Al-Khattabi dan Syaukani, dan ia mengatakan, ya, Abdurrahman Sa'di salah satu ulama Saudi lama. Al-Latif alladhi latifa ilmuhu wa khibruhu hatta adraka as-saraira wad-dhamaira wal khabaya. Ia yang maha lembut pada hambanya, ia memberikan kebaikan pada hambanya. Dan ia mengetahui seluruh rahasia hambanya. Nah, gitu. Digabung aja. Ini jadi kita dapati ada dua makna ya, Al-Latif ya. Tapi ada juga makna Al-Latif maknahu alladhi yaltifu bi ibadihi. Alladhi yaltafu bi abdihi wa waliyihi. Fayasuqu ilaihi al-birru wal ihsan min hadha yash'ur. Wa ya'simuhu min asy-syarri min hadha la yahtasib. Wa yuraqqihi ila 'ala al-maratib bi asbabin la tanul 'abdi 'ala bal. Ia lembut pada hambanya dan walinya. Maka Allah membawa hambanya kepada kebaikan dan menjaganya dari keburukan dan meningkatkannya kepada derajat yang paling tinggi. Yang dengan sebab yang tidak dari hambanya. Ia nggak tahu hambanya. Hatta innahu yudhiquhul makari.
Sampai terkadang Allah mencicipkan hal-hal yang tidak ia sukai supaya bisa sampai ke derajat yang paling tinggi di si Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Al-Khattabi maknanya berbaik, yakni memberikan kebaikan untuk kemaslahatan hidup. Ini juga makna ketiga, lembut pada hambanya, maka ia dorong berbuat baik. Yang bersifat kebaikan amal ya, bukan kebaikan hidup. Jadi kira-kira ada tiga makna. Al-Latif maknanya Allah maha lembut, yakni Allah mengetahui seluruh rahasia hambanya, ilmu Allah sampai kemana saja, karena ia maha lembut. Kedua, Al-Latif yakni lembut, Allah lembut pada hambanya, yakni berbuat baik pada hambanya untuk kemaslahatan hidup. Yang ketiga, Allah maha lembut, yakni Allah lembut pada hambanya, maka Allah mendorong hambanya untuk berbuat baik, menjaga dari perbuatan buruk, mengangkatnya sampai derajat yang paling tinggi. Kalau ia mencicipkan hambanya dengan hal-hal yang tidak begitu disukai itu karena Allah ingin mengangkat derajatnya ke tempat yang paling tinggi. Ya, itu maknanya. Tadi maknanya sudah, dasarnya sudah. Sekarang beberapa pelajaran penting dari nama Allah Al-Latif. Pertama, karena Allah maha lembut, yakni ilmunya mencapai segala sesuatu, termasuk yang kecil-kecil yang berlembut, maka hendaklah kita menyadari itu, semakin menghujamkan makna itu di hati kita, agar kita tidak sedikitpun pernah tersirat bahwa Allah tidak tahu. Anaudzubillah min dzalik. Kau selembut apapun Allah tahu. Jadi kita akhirnya semakin takut kepada Allah, semakin ma'rifah kepada Allah, semakin muraqabah kepada Allah. Ya, untuk menjelaskan makna pertama tadi, banyak sekali ayat yang menyebutkan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamu illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri ma tasqutu min waraqatin la ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wal ardi wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Di sisi Allah ada pintu-pintu ghaib, ya, mafatihul ghaib, kunci-kunci ghaib. La ya'lamu illa hu, tidak ada yang tahu kecuali Ia. Ya'lamu ma fil barri wal bahri, Ia tahu yang di daratan dan di lautan. Dan yang dedaunan yang jatuh, tidak ada yang jatuh kecuali Ia mengetahuinya. Tidak ada biji di tengah kegelapan bumi yang basah, yang kering, kecuali di kitab yang jelas. Allah juga berfirman, ya bunayya innaha intakum ini Allah berfirman menyebutkan kisahnya kisahnya Luqman. Ini Luqman berkata yang Allah sebutkan di Al-Quran. Ya bunayya innaha intakum qala habatin fi khamin khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ini surat Luqman. Ya, ini di Al-Latif ini akhirnya bersinggungan dengan Al-Alim, ya, ilmunya Allah. Di surat Yunus ayat di surat Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ia tahu kha'inatal a'yun, mata yang nyuri-nyuri, gitu. Mata yang nyuri-nyuri. Wa ma tukhfis sudur, dan yang dirahasiakan oleh hati. Surat Yunus 61 juga sama. Wa ma takunu min sya'ni wa ma tadri minhu min Qur'an. Wa la ta'amaluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda. Asy-Syu'ara wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum. Rawal Bukhari fi sahihihima wa Muslim fi sahihi
min hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi hadits Jibril. Pertama maknanya itu. Makna kedua, kalau kita tahu bahwa Allah demikian lembut ilmunya, mengetahui segala sesuatunya, maka hendaklah kita selalu bisa menghisap diri kita. Di samping tadi ada muraqabatan, merasa terus diperhatikan Allah karena ia tahu. Setelah karena Allah Maha tahu, ilmunya mencapai semuanya tadi, hendaklah ia menghisap dirinya. Supaya tidak terjadi hal yang nanti tidak bisa kita tolak. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Demikian juga وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Al-Anbiya ayat 47. Intinya, hendaklah kita terus muhasabah diri kita supaya kita tidak ada satupun yang nanti bisa memberatkan diri kita karena sudah kita selesaikan sebelum kita tidak bisa menyelesaikan. Pelajaran ketiga, kita memahami dan meyakini bahwa Allah lembut pada hambanya sehingga kita merasa tenang. Allah berbuat baik pada hambanya untuk kemaslahatan hambanya. Itu makna kedua dari Al-Latif. Sehingga kita harus berusaha dan sewajarnya, sayogianya itu tenang. Kenapa? Karena Allah Al-Latif. Ia yang akan ia berbuat baik pada hambanya bahkan untuk kemaslahatan hambanya yang hambanya bahkan tidak tahu. Ia cukup. Kita sering, kita nggak pernah tahu kerja yang ada di dalam anggota badan kita nggak tahu. Allah yang akan bimbing. Kita bahkan kadang nggak tahu tentang yang kita butuhkan. Kan taunya kita ini makan aja. Padahal yang kita butuhkan banyak. Allah itu berapa kadar oksigen di darah. Allah yang atur tuh. Kita taunya hidup aja begitu. Kan taunya kalau ada masalah, oh ternyata ada ini. Ini kita harus tenang kepada Allah. Yang disuruh oleh Allah apa ya, itu kita kerjakan. Ya makanya kalau kita taat persis, itu baik. Hidupnya otomatis baik. Karena yang kita kerjakan kan dikit. Suruh sujud-sujud, ternyata itu bagus untuk otak. Suruh bangun pagi, bagus. Suruh apa, bagus. Nah gitu aja. Termasuk nomor 4, karena Allah Al-Latif yang juga lembut pada hambanya, maka ia tunjukkan kebajikan dan seterusnya. Maka kita mohon kepada Allah. Terus diberikan petunjuk kebajikan. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif itu ultuf bina. Semoga Allah terus dorong kita ke arah kebaikan-kebaikan dari angkat derajatnya. Ya Latif, Ya Latif. Bahkan dilipat gandakan kebajikan. Ada hadis dari Imam
Bukhari, hadis rawal Bukhari Muslim min hadis Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yudni al-mu'min wa idza kana fa huwa yasturuhu wa yaqul atarifu dhanba kadha atarifu dhanba kadha qul na'am ay rabbi hatta idza qaraf fi dhunubihi wa ara fi nafsi annahu la qala satartuha alayka fi dunya wa nafiruha laka yawm al-qiyamah. Allah berikan tahu ke orang mukmin wa alaihi kana wa yasturuhu, maka ia lindungi dan menutupinya. Fayaqul, Allah berfirman, apakah kau tahu dosa ini? Kau tahu dosa ini? Maka seorang hamba tadi berkata, na'am ay Rabbi. Sampai ketika ia mengakui dosa-dosanya dan ketika ia lihat dirinya akan binasa, kalau Allah berfirman, satartu alaika fid dunya, aku tutupi engkau di dunia. Wa naghfiruha laka yaumil qiyamah. Yaum, dan aku ampuni engkau di hari kiamat. Wa yu'ti kitab hasanatihi, maka ia memberikan kitab kebajikannya. Ini karena dia orang mukmin. Wa amal kafir wal munafik, orang munafik, faqul asyhadu, orang-orang menyaksikan di hisab tadi itu. Haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalim. Ya, itu nomor 4 tadi ya. Nomor 5 ya, jadi oleh karena itu kita harus selalu berdoa kepada Allah dan dekat karena Ia Maha lembut, telah memberikan kebaikan kepada kita luar biasa. Dunia akhirat istilahnya. Nomor 5, belajar dari nama Allah ini, hendaklah kita menjadi orang yang lembut, yakni tidak sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah alaihi tidak keras, yakni baik sama orang, tidak suka berbuat buruk gitu. Terus suka bantu, baik, berbuat baik. Nah, kalau memang ada yang berhak dikasih bonus-bonus, ya demikian kita lembut kepada sesama. Nah, lembut ini kalau untuk akhlak disebut dengan ar-rifq. Gitu. Kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, alaiki birrifq, engkau ini wajib lembut. Nah, ini juga akhlak Rasulullah SAW yang dicontohkan kepada kita semua. Mungkin 5 pelajaran ini dari Al-Latif. Masih tersisa waktu, silakan kalau ada pertanyaan. Jazakallah khair Ustaz atas pembahasannya. Nah, Bapak Ibu, mangga silakan yang ada mau bertanya boleh raise hand atau boleh di kolom chat. Subhanallah ya, Allah Maha lembut. Jadi kalau kita masih ada kasar-kasar belum belajar dari nama Allah ya Ustaz? Belum, tidak nyontoh Rasulullah ya. Ya lembut, baik gitu. Imam Mu'min kan gitu, lembut, baik. Gak kasar, gak keras. Gak julid, gak jahat sama orang gitu. Nah, Iya. Wah. Tapi ternyata bukan cuma sekedar sifat ya Ustaz. Allah sendiri begitu baiknya kepada hambanya ya. Dengan kelembutannya. Allah Maha tahu apa yang kita iya, sembunyikan. Ya. Sehingga kita juga belajar ya. Dari nama-nama Allah ini kita banyak belajar perilaku ya Ustaz. betul. Iya, banyak belajar perilaku. Nah, yang Rasul yang berikan contoh yang konkret, betul. Makanya tahakuk itu kalau di tazkiyatun nafas itu gandengannya takholuk. Tahakuk itu kan belajar ilmu hati dari Asmaul Husna. Tahqiqu ma'ani Asmaul Husna. Mentahkikkan makna-makna di Asmaul Husna. Kemudian wattakhalluk, berakhlak dengan akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mencontoh Rasulullah. Tapi tahkik ma'ani Asmaul Husna.
mentahkikkan, mengejawantakan arti dari Asmaul Husna dan mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ya, ini Masya. banyak para ulama memang menggabungkan dalam zikir-zikirnya itu ya Latif dengan ya Khabir. Ya Latif ya Khabir. Karena emang ada irisan makna. Tetapi Al-Latif itu ada makna lain di luar Al-Khabir. Yakni yang tadi, baik pada hambanya. Baik urusan dunianya atau urusan kebajikan. Dan nanti berarti menjadi urusan akhirat. Itu Allah Al-Latif yakni Al-Bir. Al-Birru li ibadihi. Al-Baru li ibadihi. Baik sekali pada hambanya. Baik ini memberinya, tadi kalau Rasul menyebutkan yang harus tadi kan mengampuni dosanya. Menutupi dosa hambanya. Di dunia ditutupi, di akhirat diampuni. Makanya kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Terus mendekat. Terus taat gitu. Taat kepada Allah. Tunduk, patuh, tadarruk kepada Allah SWT. Nah, kira-kira gitu. Karena Ia Maha Al-Latif. Nah, makanya di zikir-zikir itu ya Latifu ya Khabiru ya Latifu ya Khabir ultuf bina. Nah, itu juga boleh Bapak Ibu menggunakan zikir ini kan. Kalau yang sering digunakan doa itu ya Fattahu ya Mannan, itu iftah lana. Kalau ya Latif ya Khabir ultuf bina. Lembutlah kepadaku ya Allah gitu. Lembut yakni berbuat baikilah aku mohon dapat kebaikanmu ya Allah gitu. Itu ultuf bina itu yang digunakan beberapa orang Mahirzan juga ya Latif ultuf bina. Itu para ulama memang menggunakan doa itu. Kalau ya Rahim kan irhamna. Kalau ya Latif ultuf bina. Nah, silakan. Belum ada Ustaz. Di Oke. kolom chat belum ada. Nah, Nah, kita ini ya lanjut ya. Assalamualaikum Tadi Pak ada Ustadz, beberapa irisan makna. Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz. Ustaz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Oh, ya silakan. Ustadz, mohon diulang ultuf bina itu apa Ustadz? Ultuf itu lembutlah kepada kami. Oh, makasih Pak Ustadz. Makna tekstualnya. Ya Latif ultuf bina, lembutlah kepada kami. Dan mohon kepada Allah, dapat kelembutan Allah. Nah, memang tadi di makna itu kan ada irisan antara Al-Latif sama Al-Khabir. Bahkan juga ada irisan dengan Al-Alim. Ayat yang digunakan para ulama menjelaskan makna pertama tentang Allah itu mengetahui semua yang rahasia. Itu kan juga beririsan dengan Al-Alim dan Al-Khabir. Tapi demikianlah memang Asmaul Husna ya. Asmaul Husna itu maknanya lebih banyak beririsan. Tidak berdiri sendiri jauh-jauh gitu. Beririsan. Tapi tidak pada setiap makna yang beririsan itu. Pada setiap maknanya, itu ada beririsan, ada yang makna menonjol. Yang tidak ada irisan. Nah, sehingga biasanya persepsi yang muncul dari makna pada setiap makna nama Allah itu yang menonjol itu. Allah itu maha lembut, yakni baik pada hambanya. Gitu. Adapun makna yang beririsan, itu mau menonjol di Al-Khabir. Nah, tapi itu bukan berarti maknanya akhirnya tidak beririsan, tetap maknanya Al-Latif ya ada 3 makna itu. Yang satunya beririsan, gitu. Sama dengan kayak Al-Khaliq, Al-Bari, terus kayak Al-Wahhab sama Ar-Razzaq. Itu kan beririsan. Tapi nanti ada yang paling dominan istilahnya. Makna yang paling tampak dari
makna paling tampak dari nama Allah tersebut. Nah itu yang akhirnya juga menjadi pijakan menggunakan kalimat-kalimat dzikirnya. Ya khabir sama ya alim itu lebih banyak digunakan di bab keilmuan. Innahu alimun khabir, mengetahui gitu. Tapi kalau latif di bidang Allah berbuat baik pada hamba-hambanya. Nah seringkali latifun khabir itu digandengkan innahu latifun khabir. Ini karena ada irisan dan sekaligus konteksnya biasanya kebaikan-kebaikan. Jadi memang luar biasa ini. Persisi gitu. Nama-nama Allah itu. Dan penggunaannya di konteks itu persisi. Makanya ada namanya makna Asmaul Husna di konteks Al-Quran. Jadi setiap nama Allah yang ditaruh di ujung ayat, itu selalu punya konteks dengan nilai yang ditanamkan di ayat. Nah, itu menjadi kajian tersendiri. Setiap ayat itu. Kan ada innahu latifun khabir, innahu bima ta'maluna khabir. Terus wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu semua ujung ketika Allah menggunakan atau menyebut namanya dan sifatnya di ujung-ujung ayat itu punya tekanan tersendiri di konten ayat tersebut. Wallahu a'lam. Pak Ustadz, mau tanya lagi Pak Ustadz. Ya, Bu. Yang nomor satu itu pelajarannya, hendaklah kita menyadari makna itu agar bahwa Allah itu tahu makna itu agar tidak pernah tersirat oleh kita bahwa Allah itu tidak tahu. Begitu ya Pak Ustadz ya? Iya. Nah, ini kan berarti ada irisan juga dengan Allah Maha Tahu ya Pak Ustadz, begitu ya? Ya, Al-Alim, betul. Lalu ininya bagaimana ya Pak Ustadz ya? Kita kan pengetahuan kita ini sedikit ya Pak Ustadz, jadi kadang-kadang kayaknya jadi nanti gimana gitu Pak Ustadz? Yang jadi Al-Latif sama Al-Alim kan sama Al-Khabir kan punya irisan di Allah Maha Tahu. Cuman penekanan Al-Latif kan karena Allah Maha Lembut, maka Allah akhirnya yang lembut-lembut pun tahu. Gitu. Oh gitu, oh iya ya Pak Ustadz. Jadi tetap ada rasa yang berbeda pada setiap makna nama Allah, meskipun seakan-akan beririsan. Gitu ya. Iya ya Pak Ustadz. Ya, makasih Pak Nah, yang Ustadz. saya tadi sampaikan, apakah ada orang yang tersirat Allah tidak tahu? Mungkin kalau secara sadar enggak. Ya kan tahu, Allah Maha tahu gitu. Cuman secara tidak sadar, bukti perbuatannya menunjukkan mengabaikan itu. Nah, itu Maha lembut membuat itu semakin kuat. Allah lembut loh. Jadi yang lembut-lembut pun Allah akan tahu ke situ gitu. Yang rahasia-rahasia itu. Nah, ini sudah mulai mirip dengan Al-Khabir kan. Wallahu a'lam. Coba perhatikan tadi di surat Luqman ayat 16 yang sudah saya sebutkan. Ketika Allah menceritakan doa Nabi Yusuf ya. Pernyataan Luqman, ya bunayya innaha intaku miqala haudun khardalin, atau kamu itu kalau seberat biji ya, orang dulu nyebut biji sawi ya, mungkin setitik atom gitu, maka engkau kemudian ada di sebuah sokhroh atau di langit dan di bumi, maka Allah akan mendatangkannya. Innallaha latifun khabir. Loh, di bab yang kecil-kecil ini semua Allah menekankan di ujungnya innallaha latifun khabir. Allah Maha lembut, Allah Maha mengetahui. Jadi yang lembut-lembut, bahasa lembut itu digunakan orang Jawa menjelaskan tentang perkara yang kecil sekali sehingga mata nggak melihat. Itu disebut lembut. Makanya ada namanya lelembut. Nah, lembut itu kan jenis namanya lelembut. Lelembut itu lelembut gitu. Dari kata lembut, yakni lembut, yakni kecil banget.
Jadi kata lembut maknanya kecil banget. Wallahu a'lam. Nah, Insya Allah terjawab ya. ya. Dan memang subhanallah ya, nama-nama Allah ini makin dikaji, makin membuat kita menjadi lebih apa ya, lebih merasa ya Ustaz. Jadi kayak semacam sinyal-sinyal gitu ya Ustaz. Iya, Ustaz, ini sudah tidak ada di pertanyaan, tidak ada lagi. Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya, silakan Bu. boleh kalau tidak ada ditutup, Bu. Nah, Monggo, Bu. sebelum kita tutup Ustadz, ini ada informasi dari Mbak Yuli. Begini, Bismillahirrahmanirrahim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Sofyan Hadi, ayahanda mertua dari Mbak Iin Indrawati yang hari ini seharusnya menjadi MC. Ya, beliau meninggal pada hari Rabu 11 Desember 2024 pukul 17.40 WIB. Alamat rumah duka di Lampung. Mohon Ustadz kita sama dipimpin baca Al-Fatihah Ustadz mungkin ya, atau kita doakan beliau sehingga mudah-mudahan beliau diampuni dosanya dan seterusnya. Mangga Ustadz, sekalian kita tutup majelis kita ya Ustadz. Coba itu tadi ada yang minta doa di itu, Bu. Coba dibacakan, Bu. Di ini ya, di kolom chat ya Ustadz. Di kolom chat ya. Oh iya. Coba bisa, Bu, itu. Tolong doakan anak saya dari Bu Elis ya. Nggih. Bu Elis Gentarti, Ustadz tolong doakan anak saya Harsha Nizar sedang dirawat di rumah sakit. Jatuh duduk, sebagian badannya gak bisa gerak dan sangat sakit katanya. Terima kasih Ustaz. Oh, duduk jatuh. Jatuh duduk ya, waduh. Iya. Oke, ada 2. Semoga semoga Allah terima doa kita. Kita doakan saudara kita, Bapak Sofyan yang wafat hari Rabu, dan Mas Nizar ya yang sedang dirawat. Ala hadiniya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Allahumma ighfir li akhina Sofyan Ahmad Kurismu fi hadzal majlis. Ighfir lahu warhamhu wa anbihi wa'fu anhu waj'al jannata mathwahu akum simat qalahu wa tabitu inda su'al la mabtilu dar khairan min darihi wa zajan khairan min zaji ala khairan min ahlihi Allah waqihi min adzabil qabri wa min adzabil nar Allah ba'id min qabri adzabil nar Allah inna akhwana nizar qad usiba bimarad Allahumma shfihi shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman Allahumma rabbina yashfi wa anta shafi shifa shifa Allahumma ya hayy ya qayyum la ilaha illa anta ilaika nasta'in kullu la ilaha Allah ya fatahu ya manatan barah Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah lakukan hari ini menuntut ilmu kita. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan kita memahami, mudah-mudahan Allah memberi peluang buat kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya insya Allah ya. Dan mudah-mudahan doa-doa kita pada hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair Ustaz, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan Ustaz. Dan marilah Bapak Ibu sekalian kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan melafazkan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yang bertugas pada hari ini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz doanya, ibu-ibu terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.